Selamat tidur teman-teman. Ke bawah itu, habis ke bawah sungai saya akan tidur. Mungkin ini ngeri banget teman-teman, untuk akses ke bawahnya itu ngeri banget, ngeri jatuh. Cuman saya harus hati-hati, pelan-pelan, karena keselamatan itu nomor satu ya teman-teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SP, ketemu lagi bareng saya Anin di channel Sang Penakut. Jadi kesempatan pada hari ini saya akan mencoba camping lagi. Dan pada hari ini teman-teman, saya nggak membawa tenda. Saya akan bikin shelter di lokasi ini. Dan sebenarnya lokasi ini dekat sama jalan raya ya teman-teman. Di sana, di ujung sana tuh ada jembatan. Dan lokasinya ini di depan saya adalah sungai. Kalian bisa lihat seperti apa kehororan di lokasi ini. Pokoknya tetap pantengin terus videonya, jangan dulu di skip. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share banyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Teman-teman, saya akan siap-siap dulu cari batang pohon untuk mendirikan shelternya di sini. Dapat bahannya buat bikin shelter. Oke, teman-teman, udah sekitar 80%. Saya akan pasang ini dulu, tikar. Aduh, alhamdulillah. Seperti inilah kondisinya. Mungkin saya untuk bagian belakang saya akan tutup. Oke teman-teman, mungkin saya akan menutup bagian belakangnya pakai daun pisang yang sudah ada di bawah. Ini mungkin bekas ditebangin orang. Kita bawa aja teman-teman, yuk. Mantap. Oke, penampakannya seperti ini. Mungkin daun pisangnya kurang, saya akan tambah lagi dan ngambil lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai saya nambah. Dan lumayan gak ada bolong-bolongnya. Ya bolong-bolong dikit sih, gak ngaruh. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya akan bikin kopi dulu.
teman-teman, airnya udah mendidih. Udah bagi dua. Ini buat penonton, ini buat saya. Yuk, mari ngopi bareng-bareng teman-teman. Sediain cemilannya, kita ngopi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita sebat dulu, kita santai dulu, melepas capek, lelah, dan sekarang santainya. Ini udah mulai gelap cuacanya juga teman-teman. Bentar lagi mau maghrib. Oke teman-teman, saya akan santai sore dulu di tengah-tengah sungai. Ini ada apa, pondasian gitu ya. Enak nih buat menikmati hari sore di tengah-tengah sungai. Mantap teman-teman, keren. Di sana tuh ada jembatan. Dan mohon maaf ya kalau suaranya agak sedikit jelek. Mic-nya mungkin bermasalah teman-teman. Tapi mudah-mudahan deh untuk sekarang ke depannya suaranya bagus lagi. Nah, lihat teman-teman, di depan saya itu ada jembatan dan itu adalah pohon kering. Pemandangan di sini indah banget. Ini tempatnya saya berada di tengah-tengah sungai teman-teman. Ke sana entah arah kemana. Yang pasti teman-teman, yang arah ke sana itu, yang arah ke sana tuh, itu ke ujung. Di sana ujungnya itu adalah lautan. Wow, gokil. Ini seru banget teman-teman camping di sini. Bermalam di sini, mendirikan shelter, dan shelter saya berada di atas sana tuh. Agak gelap. Nah, shelter saya berada di atas sana. Di sini ada pohon juga, pohon yang menjuntai ke sungai. Gokil, sore hari ini indah banget. Sebentar lagi langit akan berubah menjadi gelap. Dan di sini saya sendirian. Seperti apa kehororan di sini? Yang pasti teman-teman, di sini tuh banyak ceritaan horornya, ceritaan mistisnya di bawah jembatan ini. Sebenarnya jembatan ini tuh dulu tahun berapa ya, lupa saya, sekitar tahun, pokoknya nanti deh saya akan tulis di layar tahun berapa jembatan ini pernah ambruk teman-teman. Nanti saya akan cerita nanti malamnya. Oke, karena ini hari udah mulai gelap, dari siang berubah menjadi gelap, saya akan santai-santai dulu di sini ngopi. Oke teman-teman, hari sebelum gelap saya akan cari ranting-ranting pohon dulu, kayu bakar buat bikin api unggun di sini, biar mengurangi nyamuk, karena mungkin pasti malam banyak nyamuk di sini. Yuk teman-teman lanjut.
Hari udah mulai gelap dan saya udah ngumpulin kayu bakar. Ini saya akan bakar dulu biar nggak banyak nyamuk teman-teman nanti malam. Yuk kita lanjut. Sedikit basah, mungkin agak susah juga ya untuk dibakar. Alhamdulillah api unggun udah nyala dan mungkin saya akan masak mie dulu ya, karena udah lapar banget teman-teman. Tadi udah selesai maghrib, kita masak mie dulu. Malam ini ya seperti biasa teman-teman, saya cuma bawa perbekalan seadanya aja. Saya bawa pop mie, lebih simpel. Nanti malam sekitar jam 11 saya akan keliling lokasi ini. Habis makan saya akan bercerita tentang kejadian jembatan roboh itu ya teman-teman, dan seperti apa kehororan di sini. Air udah mendidih. Kita tuangin ke pop mie. Kita masukin bumbunya. Tadinya niatnya ya teman-teman, saya tuh mau mendirikan tenda, mendirikan shelter itu di atas pondasian, cuman harus punya paku dan saya lupa nggak bawa paku teman-teman. Mungkin nanti deh next video selanjutnya, kalau video ini rame juga ya, kalau video ini rame, banyak yang share dan pokoknya rame, mungkin saya nanti akan lanjut bikin shelternya di atas pondasian itu biar lebih menantang ya enggak. Yuk semuanya mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya, ya walaupun sederhana, kita menikmati yang ada. Kita harus bersyukur dengan apa yang
kita nikmati hari ini, karena bersyukur itu rasanya akan lebih nikmat teman-teman. Mudah-mudahan malam ini nggak hujan ya. Ya, tapi kalau hujan lebih seru lagi sih. Dan sekarang mulai memasuki musim kemarau. Kalau musim penghujan, ini sungai ini sering meluap teman-teman. Kemarin sih ada jarang-jarangnya hujan. Beda sama musim penghujan, bakal sering hujan, bakal sungai ini juga meluap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan mungkin saya akan sambil santai ngerokok, dan ada sisa kopi juga tadi, sambil cerita ya, cerita kejadian jembatan itu. Pokoknya sekitar tahun antara 2014 kalau nggak salah, pernah kejadian jembatan itu ambruk. Itu kan jembatan yang bukan arah ke Indramayu sama arah ke Jakarta. Ini tepatnya di Subang, Subang Pamanukan. Kalian juga bisa searching di Google kejadian jembatan ambruk di Pamanukan, pasti ada jejak digitalnya. Dan kejadiannya itu kalau nggak salah pagi teman-teman. Itu kondisinya lagi macet, kebetulan lagi macet. Ada sekitar 10 mobil atau 5 mobil, kalau nggak salah ya. Dan itu teman-teman, keadaannya lagi macet. Mungkin bebannya terlalu berat ya, karena beberapa mobil itu ada yang mobil muatan, kalau nggak salah kerbau atau sapi, muatan sapi ya, kalau nggak salah muatan sapi. Terus ada mobil pasir atau semen kalau nggak salah, dan banyak lagi ada mobil pribadi juga. Terus yang bikin beruntungnya teman-teman, ada salah satu bis, cuman itu kebetulannya lagi si bisnya itu pas banget di sambungan jembatan, kan ada sambungan ya, ada sambungan itu pas banget si bis itu injak yang satu ke depan, yang satu ke masuk ke jembatannya ya. Itu kebetulannya katanya pas lewat berapa senti itu ambruk jembatannya teman-teman. Alhamdulillahnya di kejadian itu mobil bus nggak ikut serta, alhamdulillah, karena mobil bus banyak penumpangnya, kasihan ya. Dan alhamdulillah juga teman-teman, nggak ada korban yang meninggal, nggak ada. Terus yang korbannya itu sapi kalau nggak salah ya, ada 8 ekor meninggal semua teman-teman. Dan naasnya di kampung saya itu dulu tuh ada apa ya, kayak hiburan gitu ya, hajatan, hiburan hajatan. Kalian tahulah para pemuda ya teman-teman, pada ya nenggak-nenggak air yang membuat kepala pusing. Itu kebetulan satu orang pemuda teman-teman, dia pulang hiburan itu, mau pulang itu ngelewatin jembatan
jembatan itu, teman-teman. Nah, si pemuda itu sebut aja si A ya. Si A itu pulang dari liburan itu ya habis menenggak minuman liar lah, minuman yang beralkohol. Dia mau pulang, ngelewatin jembatan itu, dia sempet loh dikasih tahu, woi bang, berhenti jembatan ambruk. Dia kayak nggak ngedenger, teman-teman. Entah kenapa, mungkin kondisinya lagi mabuk, dia nggak denger. Sampai diteriakin beberapa orang, dia nggak mendengar gitu, dan akhirnya dia terjun ke bawah. Sampai merinding saya, teman-teman, cerita itu. Terjun ke bawah, dia sempat katanya minta tolong, dan setelah dimintai keterangan, emang dia habis mabuk, gak ngedenger apa-apa. Dia seperti kayak mimpi katanya tuh. Dia kayak mimpi, ya bayangin lah, lagi enak-enak pakai motor kan, jembatannya gak ada loh, kalian bayangin, langsung terjun ke bawah, dan untungnya dia cuma luka-luka. Bilangnya dia seperti mimpi, teman-teman, di terjun ke bawah itu. Dan ini kan bener atau enggaknya saya nggak tahu ya. Di bawah jembatan ini kata orang yang bisa spiritual kayak gitulah. Katanya di bawah jembatan itu adalah keratonnya siluman buaya, teman-teman. Ya nggak tahu bener, nggak tahu bohong kan, itu kan saya dengar dari warga ya, teman-teman. Katanya keraton siluman buaya, dan dilibatkan ketika jembatan itu ambruk. Katanya itu buat pembangunan keratonnya, teman-teman. Karena apa? Ya banyak orang yang bercerita kayak gitu, itu buat kata orang bisa juga itu buat apa sih, bahan-bahan, mungkin kayak bahan-bahan buat bangunannya. Karena ada pasir, kalau nggak salah ya, ada pasir, ada semen, terus mungkin kerbaunya itu buat makan-makan para pekerjanya ya, mungkin ya kayak gitu ya. Ya setelah itu udahlah, teman-teman, cerita itu udah beres. Dan sebenarnya banyak banget kejadian di sungai ini, orang yang meninggal, orang yang hanyut. Terus di sini banyak banget, di bawah jembatan ini banyak banget ada yang kejadian orang bundir, terus ODGJ yang niatnya mandi dia terbawa arus. Pokoknya banyak banget lah di sini kejadian-kejadian yang naas, teman-teman, yang tragis dan menelan korban, banyak banget menelan korban. Mungkin nanti saya akan eksplor keliling-keliling sini, dan ke bawah juga tadi, ke bawah itu tuh pondasian seperti apa kondisi kalau malam saya turun ke bawah itu ya. Pokoknya jangan dulu di skip, tonton videonya sampai habis, teman-teman, kalau kalian penasaran. Dan buat kalian ya, sekali lagi mohon dukungannya, bantu subscribe buat kalian yang baru nonton channel ini atau video ini. Bantu subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya dan lebih berkualitas lagi videonya, teman-teman. Oke, saya lanjut ngopi dulu, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman, ini sekitar udah jam 11 malam. Saya akan lanjut explore dulu, lihat sekeliling shelter saya. Yuk kita lanjut explore dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai dulu dari sisi kanan shelter saya. Dan kondisi malam hari
sekitar jam 11 malam seperti ini, teman-teman. Wow. Dan ini di sini ada pohon, kurang terang ya. Oke, ini ya terang ya. Nah, ini ada pohon dan itu ada pondasian, dan ini sungainya. Ini shelter saya, teman-teman. Kalau kalian melihat banyak lampu, itu adalah lampu kendaraan, karena lokasinya ini dekat banget dengan jalan raya. Di belakang nanti saya akan mencoba ke bawah pondasian itu ya, bawah pohon gede ini, ke tengah-tengah sungai. Saya akan melintir dulu bagian samping kirinya. Ini bagian depannya, pohon-pohon pisang seperti ini. Pohon mangga di sini, banyak mangganya. Saya fokus ke bawah, takutnya ada ular. Samping kirinya ini ada pohon mangga juga, gede banget, teman-teman. Ini kalau buat bikin rumah pohon enak di sini, cuman belum ada sempet waktunya. Mungkin saya nanti akan bikin rumah pohon di area sini. Nah, kalau ke bagian sana itu udah jembatan, teman-teman. Mungkin saya akan sedikit mendekat ya ke area jembatan. Dan ngerinya, saya tadi nggak pas banget, nggak nge-record. Saya ketemu sama ular weling gitu. Nah, ini bagian sisi kirinya seperti ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita real aja ya, teman-teman. Real explore, karena untuk mencari penampakan itu nggak gampang seperti channel-channel sebelah yang gampang menampilkan sosok hantunya. Ini nggak gampang, teman-teman, cari hantu itu. Dan ini ada pohon gede banget, pohon mangga. Cuman pohon mangga ini udah mati, udah kering. Mungkin saya sampai sini aja eksplorasinya. Tuh, kalian bisa lihat di sana ada lampu-lampu kendaraan. Nanti habis eksplor mungkin saya akan tidur. Ini ada kaos. Udah tahu kaosnya apa ini, teman-teman? Coba saya cek ya. Kaos siapa ya ini ya? Ada kaos tuh, teman-teman. Kaos siapa ya diganti di sini? Kita lanjut ke bagian bawah sungainya. Saya akan ke bawah sungai lewat pondasian tadi. Jadi real explore ya. Kalau ketemu penampakan ya itu yang saya cari. Kalau suara-suara mungkin bonus juga buat saya. Malam ini bulan lagi terang banget mendukung. Kalian bisa lihat dari sana depan saya itu adalah bulan, dan di bawah itu cahaya bulan mantul ke sungai, teman-teman. Yuk kita lanjut ke bawah, ke sungainya. Seperti apa kondisi sungainya kalau malam. Saya coba ke tengah-tengah sana tuh. Ini kan ada pondasiannya di sini tuh, kelihatan. Airnya lagi lumayan deras. Coba deh kita cek ke bagian sana yuk, teman-teman. Dan ini shelter saya di sini. Mungkin akhir eksplornya saya akan ke bawah itu. Habis ke bawah sungai saya akan tidur mungkin. Wow, ini ngeri banget, teman-teman. Untuk akses ke bawahnya itu ngeri banget, ngeri jatuh. Cuman saya harus
hati-hati, pelan-pelan, karena keselamatan itu nomor satu ya teman-teman. Nih, ini sangat dalam banget untuk menuju ke bawah sana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya harus lewat langkahnya, injak akar-akar pohon gede ini. Oke, saya udah di bawah sungai, jalan di atas pondasian ini. Saya akan terus maju ke depan, ke ujung. Merinding, serem, asli serem banget teman-teman di sini. Tiba-tiba merinding dan wow, indah banget pemandangannya di sini. Terang bulan, lihat pantulan cahaya bulannya ke bawah sungai. Gokil, gokil. Nah, itu bagian seberangnya teman-teman. Ini saya udah sampai ujung pondasian dan sekarang posisinya saya lagi di tengah-tengah sungai. Wow, lihat pemandangannya. Ini tiba-tiba banyak binatang. Kalau saya nyalain senter, entah binatang apa, kalau saya matiin binatangnya hilang. Nah, itu bagian jembatannya. Wow, agak sedikit bising ya, kedengaran suara bising dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Ini ada pohon tumbang juga di sini, gede banget. Dan posisi tenda saya di area sana. Asli. Ini pertama kali saya berada di tengah-tengah sungai. Suasananya sangat-sangat horor juga sih. Takut sih, takut, tapi lawan lah rasa takutnya. Oke lah, mungkin sekian ya untuk explore malam hari ini. Saya akan lanjut tidur. Nih lihat, banyak binatang nih kalau saya nyalain senter. Saya lanjut ke shelter saya aja teman-teman. Tidurnya ngerengkol karena ini ikarnya nggak terlalu panjang. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Ini udah saya kebangun tadi. Tidur saya nggak begitu nyenyak teman-teman. Ini udah sekitar jam 3. Langit udah mulai terang. Dan mungkin saya akan beres-beres pulang sekitar jam 3 lebih ya, setengah 4. Mau subuh mungkin kayaknya. Oke teman-teman, thank you banget ya buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tunjukkan jempol kalian ke atas jika suka video seperti ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Sekali lagi subscribe teman-teman. Oke, akhir kata dari saya, lawanlah rasa takutmu karena sesungguhnya manusia itu lebih mulia daripada jin. Gue Anin dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.